Sekarang kita akan mengulik sedikit ya. Yang pertama, apakah ada perubahan ketika benda itu kita dinginkan? Yang kedua, apakah ada perubahan wujud ketika benda itu kita panaskan? Kemudian yang ketiga, apakah ada juga perubahannya ketika benda tersebut kita taruh di alam terbuka? Ya, jelas ada perubahan. Perubahan tersebut yang bisa kita kenal dengan yang pertama, mencair ya. Mencair, apa sih anak-anak mencair? Mencair adalah proses perubahan wujud dari benda padat ke benda cair ya. Contohnya kita ambil contoh sederhana, yaitu es batu. Ya kan, es batu ketika kita diletakkan di keadaan terbuka atau kita pegang, otomatis dia akan meleleh atau mencair. Kemudian contoh lagi, anak-anakku pasti sering ya makan es krim ya. Es krim ketika kita pegang, lama kelamaan dia akan mencair. Kemudian coklat, sama juga halnya dengan coklat, dia akan mencair. Kenapa demikian? Karena di diri kita sendiri juga ada yang namanya energi pengantar panas, makanya dia akan meleleh. Kemudian di alam terbuka otomatis mungkin terkena suhu atau sinar matahari, dia akan meleleh ya. Oke, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu atau tema yang kedua yaitu membeku. Temanya membeku nih, perubahan dari wujud benda yang bisa berubah menjadi mencair, berubah menjadi benda padat atau beku. Contohnya es batu ya, kebalikannya ya. Kalau tadi dari benda padat ke cair, ini kebalikannya, dari cair ke padat. Berarti membeku itu adalah proses perubahan dari benda cair ke benda padat. Contohnya anak-anakku bisa melihat es batu ya. Air ditaruh ke freezer, kita jadikan es batu, dia akan berubah menjadi padat, yaitu menjadi es batu ya. Itu contoh yang sudah setiap hari kita ketahui ya. Setiap hari pasti anak-anakku ada yang suka minum es, teh ya, sirup itu diseduh pakai es batu, pasti sudah kenal es batu itu seperti apa bentuknya ya. Kemudian yang ketiga adalah wujudnya menguap. Menguap itu apa sih? Menguap itu perubahan dari wujud cair menjadi gas. Contohnya ya, contoh sederhana juga sudah anak-anak sudah pernah ya memperhatikan atau melihat ibunya menjemur pakaian ya kan. Itu adalah contoh dari menjemur pakaian, itu contoh dari menguap tadi ya. Benda perubahannya yaitu menguap, yaitu dari benda cair menjadi gas ya. Pakaian itu dijemur dan akhirnya akan kering karena terkena dari sinar matahari tersebut ya. Dia akan menguap dan akan mengering ya. Kemudian yang keempat ya, masuk ke wujudnya mengembun ya. Mengembun itu apa sih Bu? Mengembun itu adalah perubahan dari wujud gas menjadi wujud cair. Contohnya apa? Kita contoh bisa menaruh es batu di dalam gelas ya. Ketika kita melihat ada embun atau tetes-tetes air yang ada di wadah atau gelas tersebut, itu kita bisa katakan bahwa itu adalah wujud dari embun ya. Atau kalau kita lihat pagi hari ada tanaman ya di halaman rumah, kita bisa melihat proses embun ya. Itu ada di atas dedaunan, itu embun namanya ya. Kemudian yang kelima, menyublin. Menyublin itu adalah perubahan jadi dari wujud padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus ya. Mungkin anak-anakku ada sebagian yang belum mengetahui kapur barus itu apa sih. Kapur barus itu biasanya disimpan boleh di lemari. Untuk apa gunanya? Untuk supaya pakaian tetap awet atau tidak diganggu oleh mohon maaf binatang, rayap atau kecoa ya.
Kemudian di toilet juga boleh ditaruh kapur barus supaya tetap ada aroma wangi, tidak ada aroma yang berbau seperti itu ya di toilet kita ya. Oke, kemudian dari kapur barus tersebut kita bisa melihat ya, kenapa kapur barus yang awalnya bentuknya bulat ya, yang awalnya ada bentuknya kemudian kok bisa berubah atau ukurannya semakin mengecil. Karena apa? Di situ kapur barus akan menyublim ya. Kalau menyublim itu yaitu tadi wujud benda padat menjadi gas. Dia akan berbentuk ukurannya menjadi kecil ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya anak-anakku bisa mencari boleh buka-buka atau browsing di internet, mencari gambarnya atau mengenal sedikit daripada materi yang boleh di browsing. Bagaimana gambar bentuk mencair, bagaimana bentuk membeku, bagaimana bentuk menyublim, bagaimana bentuk menguap dan lain sebagainya ya. Anak-anakku bisa browsing di internet ya. Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan ini bisa dipahami ya oleh anak-anakku sekalian. Oke, mungkin penugasannya nanti akan Ibu kirim ya. Mudah-mudahan anak-anakku selalu sehat. Oke, terima kasih.